Ya, kita mulai record. Minta maaf yang ikut belakangan. Kita sudah Ulang lagi Kak dari awal deh. Nah, cepat nanti gitu. Ya, jadi tokoh penting ya kita inventarisir. Jadi semua ini sekali lagi adalah proses kita mengamati dan menginventarisir semua hal supaya kita mendapatkan informasi banyak. Ini nih kayak memperlambat sebuah proses ya. Jadi jangan cepat-cepat aja, tapi wah kita nikmatin, kita temukan banyak hal. Oke, tokoh cukup ya. Adakah kata-kata kerja yang penting sekali ya? Walaupun semuanya penting ya, tapi kira-kira yang lalu ring the bell, wah ini ada sesuatu nih. Silakan, ada nggak kata kerja? Berangkat, pergilah. Pergilah, berangkat. Pergi. Ya, kata itu ya. Berangkat. Berangkat, Pindah. pergilah. Berfirman. Berfirman. Ya. Pindah. Memberkati, Memberkati. Mengutuk, memberkati, itu tuh banyak banget ya. Itu hal-hal yang penting yang kita catat. Nah dari situ muncul deh ya. Ternyata Tuhan memberkati Menampakkan dan diri. menampakkan diri ya. Memanggil Ternyata nama Tuhan. Abraham Tinggalkan sama saudaramu. Oke. Mendirikan mesbah. Mendirikan mesbah itu juga bagian penting ya dalam cerita kita ya. Nanti kita Memasang temukan. kemah. Masang kemah juga ya. Memasang kemah dengan posisi tertentu itu ya. Ai di sebelah mana tuh ya? Ai itu di sebelah mana tuh? Di sebelah timur dan Betel di sebelah barat. Itu nanti ketika kita masuk di Tuhan. Gimana Bu Esther? Memanggil nama Tuhan. Itu juga penting tuh, memanggil nama Tuhan. Itu akan terhubung juga nanti dengan ketika kita menemukan nama tempat ya, nama tempat. Kita lanjut dulu ya. Jadi sudah kata kerja, kita coba masuk ke tempat nih ya, karena berhubungan dengan beberapa hal tadi ya. Ada nama-nama tempat apa aja di bacaan kita? Negeri yang ditunjukkan Tuhan pada Abraham, Kanaan. Yang ditunjukkan ya. Haran, Sikem, Tanah Negeb. Tanam Negeb, betul. Betel, More, Ai, ya betul. Nah, muka bumi termasuk enggak? apa Kak? Di muka bumi termasuk. Di muka bumi, iya benar dong ya. Di muka bumi ini, jadi seluruhnya betul. Itu menandakan keseluruhannya. Kakak-kakak, ketika ada nama muncul, kalau kakak-kakak merasa bahwa ini penting ya, wah kita bisa googling tuh. Apa sih artinya More? Apa sih artinya Sikem ya? Apa sih artinya itu? Ai, Battle ya di sana. Itu akan memunculkan pohon terbantin ya. Dan kalau kita melihat di ayatnya yang ke mana tuh ya? Ke-7 ya, ke-6, 7 sampai dengan 9. Itu tuh pesan kuat sekali kakak-kakak ya di sana. Coba kita simak ya, kakak-kakak 6, 7, 8, 9. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di Sikem, yakni pohon terbantin di More. Lalu disebutkan, waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Kakak-kakak nanti nggak sekarang nih ya, kakak-kakak juga bisa cari apa arti kata Sikem dan More ya. Dan apa sih yang spesial dengan pohon terbantin ya. Kakak-kakak, itu pohon terbantin itu ya di More itu adalah tempat sakral ya, tempat ibadah. Dan More Sikem itu diterjemahkan dengan pembacaan, guru yang membacakan begitu. Jadi kalau kita menemukan tempat itu ya, guru yang membacakan, tempat yang sakral, dan di sana ada orang-orang Kanaan, artinya itu tempat ibadah besar di tempat itu. Tapi yang menarik, di tempat ibadah yang besar itu bagi orang Kanaan, Abraham nggak melakukan seperti apa yang dilakukan Terah ayahnya, apa yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan, tapi Abraham di situ justru
membangun mesbah dan memanggil nama Tuhan. Kesan apa yang kakak-kakak dapatkan? Bahwa Abraham pada saat itu memilih Tuhan. Dia berbeda beribadah. Ini yang terhubung dengan ayat yang pertama. Ketika dia meninggalkan sanak saudara dan bapaknya. Itu bukan hanya meninggalkan keluarga, tapi memilih hidup bersama Tuhan. Silakan Kak Desi. Taat dan setia. Taat dan setia, betul. Memilih untuk beribadah kepada Tuhan, bukan ke Allah yang lain. Itu tuh makanya dia memulai proses percayanya itu dengan memilih Tuhan. Ya. Makanya setelah itu lalu dia mendirikan mesbah, membangun kemahnya, posisinya itu menghadap di posisi yang khusus dengan antara Betel dan Ai ya. Wah itu banyak sekali ya. Saya pikir kakak-kakak akan menemukan banyak hal ya. Nah dari sini kakak-kakak kita bisa mendapatkan banyak informasi-informasi. Yang pertama soal Tuhan yang berjanji dan memerintahkan dan berjanji. Abraham yang memilih untuk taat. Lalu Abraham yang memilih untuk beribadah. Lalu apalagi dalam kisah kita ini? Abraham yang mengajak berani mengambil keputusan ya. Itu juga adalah bagian-bagian. Kakak-kakak sampai sini kita dapetin artinya proses ini ya, bahwa melakukan eksposisi itu menolong kita menemukan banyak hal baru ya dalam prosesnya. Jadi kejadian. Kak Indra boleh tanya? Silakan Kak Lita. Memang setelah mengikuti cara ini luar biasa ya, yang kita bisa mengetahui banyak hal, bukan sekedar cerita Abraham diperintah Tuhan pergi itu ya, tapi ternyata banyak sekali yang kita dapatkan informasi-informasinya. Cuma menjadi pertanyaan saya, seperti apa sih pengenalan Abraham pada Allah sehingga dia bisa nurut loh, ke negeri apanya aja dia belum tahu. Terus sedangkan dia di tempatnya ini sekarang ini dia sudah makmur gitu ya. Sudah oke lah, kondisi dia sudah sangat baik gitu. Tapi dia nurut untuk pergi pada mengikuti perintah Tuhan ya. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya. Seperti apa sih hubungannya Abraham dan bagaimana pengenalan pertama hubungannya dengan Allah seperti itu. Sehingga dia bisa ngambil keputusan untuk berbeda dari keluarganya, meninggalkan keluarganya. Begitu Kak. Makasih. Terima kasih Kak Lita. Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan yang mengejutkan ya, yang menggelisahkan kita kan. Maka itu harus digali lagi Kak ya, untuk itu nggak boleh dihilangkan ya. Kegelisahan-kegelisahan kita, pertanyaan-pertanyaan itu dicatat aja ya. Nanti itu bisa menjadi benih cerita baru lah ya. Benih pesan yang kita sampaikan kepada adik-adik. Kan kalau kita ngomongin soal Abraham, ya ketaatan ya, percaya begitu. Enggak, mungkin pergumulan, ya, kegelisahan orang. Itu tuh kita bisa temukan ya dari, kita ngerasain nggak ya kalau kita ada di posisi Abraham, tiba-tiba ada suara Tuhan. Tuhan yang seperti apa sih? Dia kenal nggak siapa ini, sosok ini? Ya. Kan dia beribadahnya baru tuh nanti ketika ayat 6, 7, 8 ya, begitu. Itu gimana tuh? Pertaruhan seperti apa dia berpisah dengan keluarga? Nah, itu tuh bisa jadi pesan baru ya dalam cerita kita. Nah, pertanyaan Kalita itu tentunya harus digali dengan banyak informasi yang kita dapat dalam proses tadi ya, mengamati dengan 7 langkah. Detail-detailnya ada. Gitu, Kalita. Saya nggak langsung menjawab, tapi saya mau membawa Kalita harus catat itu, nanti kita bisa menemukan dalam proses baca lagi nih ketika Abraham di Mesir ya. Dia nggak apa namanya, bukan tanpa tantangan loh Abraham ya. Nanti ketika dia ketemu Abimelek,
Terus kenapa dia bohong soal Sarah ya, dan seterusnya. Itu tuh banyak sekali hal-hal yang nanti kita bukakan. Ada apa di Negeb ya? Iya. Wah itu banyak sekali ya. Saya sendiri sangat terbatas pengetahuannya. Tapi kalau kita punya cukup waktu, kita bisa tuh ya. Wah, ini saya mau cerita tentang Abraham nih. Catat dulu nih. Wah, saya belum ketemu nih. Apa tuh arti Negeb ya? Arti Ai di sebelah timur dan Betel di sebelah barat ya. Itu maksudnya apa? Udah catat aja dulu. Nggak semuanya bisa kita jawab pada saat itu. Tapi itu nggak dihilangkan. Kenapa Lembaga Alkitab Indonesia tuh punya satu edisi Alkitab yang sampingnya itu ada tempat catatannya. Itu Alkitab apa namanya ya Pak Amos, lupa saya. Itu tuh ada tempat catatannya gitu ya. Udah itu dicatetin aja di situ ya. Study Bible. Study Bible ya. Apa nama? Study Bible biasa bahasa Inggrisnya ya? Bahasa Indonesia apa ya? Mungkin Alkitab apa gitu. Pokoknya bahasa Inggrisnya kan Study Bible kan? Ya, mungkin ya. Studi, Alkitab edisi studi. Oke, mungkin ya itu ya. Tapi ada yang memang, tuh Pak Amos punya tuh ya. Coba kita spotlight dulu. Selamat sore Pak Hendra. Boleh bertanya? Ya. Oke Kak Nadine dulu. Silakan Kak Nadine ya. Pak Hendra, saya dari GKI Camar. Ya. Mau tanya nih Pak Hendra. Apakah di ayat 7 ini Tuhan menampakkan diri itu Tuhan sebagai Allah Bapa berteofani atau malaikat? Gimana nih Kak? Ini. Baik Kak. Waduh, ini lebih dalam lagi nih pertanyaannya. Jadi kita menemukan cara-cara Tuhan berkata ya. Dalam konteks Abraham ini Tuhan sendiri yang berkata ya. Jadi sosok Tuhan hadir dalam banyak peristiwa ya. Dalam Perjanjian Lama kan ada Musa berkomunikasi dengan Tuhan ya. Atau dalam kisah Abraham Tuhan lalu hadir dalam rupa 3 orang tamu ya. Begitu. Itu dengan cara yang, tapi kalau di teks kita kan disebutkan berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Jadi suara ya. Itu, nah kita membayangkan itu suara langsung Abraham dengar itu. Apakah yang lain tidak dengar? Tidak disebutkan di teks kita. Tapi yang pasti pada saat itu Abraham mendengar. Gitu Kak Nadine ya. Jadi kalau itu suaranya bentuknya apa, pasti bersuara. Tapi wujudnya apa kita nggak menemukan di teks itu. Soalnya kan di sini tulisan Tuhannya huruf besar semua ya. Kalau Tuhan hanya huruf kecil T, kalau pengertian Tuhan kan sebenarnya Tuhan kan ya Pak Hendra ya? Iya betul. Tuhan. Jadi ya berarti Tuhan di sini Allah kita ya, Tuhan Allah itu yang Elohim itu ya. Betul. Yang di ayat 7 sini ya. Betul. Pak Hendra ya. Nah, dari pengamatannya Kak Nadine ini kan berarti Kak Nadine menemukan ada beberapa tokoh dan termasuk kata Tuhan yang huruf besar semua. Nah dari situ tuh kita nemuin juga ya, kenapa ya huruf besar semua begitu. Nah itu tuh bisa menjadi sesuatu yang diperdalam juga ya. Kenapa beda dengan huruf yang kecil ya begitu dan seterusnya. Nah kakak-kakak ini jangan dilewatin ya, begitu-begitu ya. Saya akan membahas semua detailnya nih ya, nanti jadi PA nih soalnya. Tapi saya sedang mengajarkan prosesnya nih. Proses untuk kakak-kakak menemukan itu ya. Teknik ini sederhana sekali. Hanya 7 langkah. Dan dari 7 langkah proses ini kan kita lalu menemukan banyak informasi ya. Informasi. Yang kita harus lakukan adalah kita harus mensortir nih ya. Mana aja yang mau kita pakai. Jangan semuanya diceritain kepada adik-adik. Itu gawat nanti. Adik-adiknya bingung ya. Karena tuh kakak-kakak sedang melakukan seperti masak. Ini dapurnya kita ya. Jangan lalu nanti ke adik-adik yang para dalam tanda petik penikmat masakan kita, kakak bukain dapurnya ya. Gitu. Itu juga jadi nggak tepat ya gitu kakak. Yang kita sedang bahas adalah bahwa kita sedang
menyadari bahwa cerita yang akan kita sampaikan harus berawal dari proses eksposisi. Eksposisi pakai 7 langkah, ya, pakai 7 langkah. Dan mereka 7 langkah itu menemukan banyak hal. Itu jadi benih-benih cerita kita. Nah, benih-benih cerita itu kita harus sortir. Nggak semuanya kita sampaikan di hari Minggu, ya. Di satu hari Minggu kita sampaikan semuanya. Adik-adiknya nanti bingung, kakak-kakak. Kita ambil aja satu, ya. Lihat kelasnya juga ya, Pak. Ingat kelasnya juga, benar Kak Heni ya. Iya. Nah, kita mau masuk soal itu ya sekarang ya, kakak-kakak. Saya mau lanjut dulu nih bahannya ya. Nah, bicara soal eksposisi ini, kakak-kakak, kita sekali lagi kita seperti sedang memasak. Ini Pendeta Mevang tahun lalu juga ngomong soal ini ya. Jadi kalau kita mau masak ikan ya, ikan tuh macam-macam ya. Ada yang suka ikan asin, itu enak juga ya, tapi kayaknya kurang baik lah ya begitu. Lebih baik yang ikan segar ya. Ada yang ikan yang disajikan itu mentah dengan irisan-irisan tertentu, dengan dikasih jeruk aja langsung dimakan, itu seger katanya, itu oke ya. Tapi juga ada yang ya kita harus olah gitu, olah dan akhirnya jadi masakan ya. Nggak tahu nih masakan ini apa nih, ikan tim kah atau apa nih ya. Jadi proses kita bercerita itu seperti ya menyajikan masakan ya. Kakak-kakak, semakin kita bisa mengolahnya dengan tepat ya, itu akan menjadi sesuatu yang relevan juga buat adik-adik ya. Jangan semua dapur proses membuat ikan tim itu kakak buka semuanya, jangan. Tapi kakak harus melakukan proses yang berikutnya. Nah, prosesnya gimana nih ya? Jadi caranya begini ya. Kakak-kakak bisa pilih satu cerita ya. Nah, kalau kita kan sekarang memilih kisah Abraham dipanggil ya, udah. Dan kita rasanya kalau di GKI terutama ya, kita nggak pilih sembarangan ya. Udah ada pandu bahan ajar ya. Ada yang pakai Suluh Sekolah Minggu, ada yang pakai Sahabat Anak ya. Ada yang pandu pakai leksionari, beberapa gereja saya tahu mulai pakai leksionari begitu ya. Ada macam-macam ya. Jadi kita udah punya pandunya, udah nggak usah pilih ya. Jadi udah ada satu cerita. Lalu baca dan pahami cerita. Nah, baca dan pahami cerita ini yang tadi 7 langkah ini ya. Eksposisi dengan 7 langkah. Prosesnya kita sama-sama cobain tadi ya, dengan panca indera, dengan tokoh, dengan kata kerja, keterangan waktu, dan seterusnya. Nah, di bagian kedua udah kita lakukan nih ya. Lalu yang ketiga, bagi menjadi beberapa bagian. Ya. Bagi menjadi beberapa bagian. Supaya kita menemukan apa-apa yang penting yang bisa kita sampaikan. Ya. Nah, saya mau ajak kita untuk coba ya, bagi ke dalam beberapa bagian dari teks kita nih. Ya. Coba yuk, kakak-kakak, kalau saya kasih contoh dulu ya, yang lain nanti kita nyobanya pakai Kejadian 12 ya. Saya kasih contoh dulu yang lain. Kita buka Alkitab dulu ya. Kakak-kakak dari Matius 8. Matius 8 ayat 14 sampai dengan 17. Ini kisah tentang ibu mertua Petrus yang disembuhkan ya. Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Saya akan bacakan teksnya ya, kakak-kakak. Matius 8 ayat 14 sampai dengan 17. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawanya kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, ini teksnya ya, kakak-kakak. Kita coba bagi nih ya. Kan kisahnya adalah ibu mertua Petrus dan orang lain disembuhkan ya oleh Tuhan Yesus. Ini adalah kisahnya. Kita coba lihat ya. Kalau kita bagi teks ini, kisah ini ya, kita bisa bagi jadi 4 nih. Yesus ke rumah Petrus dan bertemu ibu mertua yang sakit demam.
Itu pertama ya, dari teks kita nih ya, kita bisa temukan ya di teks kita soal itu ya. Kemudian yang kedua, Yesus menyembuhkan. Lalu ibu mertua Petrus melayani. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit dan membebaskan yang kerasukan roh jahat. Yang keempat, penggenapan firman Tuhan, firman bahwa Tuhan Yesus memikul kelemahan dan menanggung penyakit kita. Nah, dari sini kakak-kakak, kita menemukan bahwa kisah ini bisa kita bagi ya. Kita bagi. Kan tadi proses langkahnya itu adalah udah pilih cerita, yang kedua pengamatan 7 langkah, yang ketiga bagi menjadi beberapa bagian supaya kita ingat. Nah, di dalam formulir yang kakak-kakak sudah coba dengan kejadian 12 itu, sebenarnya kan di bagian akhir ada ya, runtutkan. Diruntut ceritanya supaya kita tahu ya, runtut bagaimana. Nah, itu yang kita lakukan. Yang keempat adalah pilih kata-kata kunci tiap bagian. Saya balik lagi ya ke teks yang tadi itu ya. Di sini kan ada kata-kata kuncinya ya. Tuhan Yesus ke rumah. Jadi kata yang pertama rumah. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan. Lalu Ibu Petrus melayani. Kata yang kita pegang menyembuhkan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang banyak. Kata yang dipakai orang banyak. Ada penggenapan. Nah, kita temukan sendiri. Menurut kita, kata-kata kunci apa yang membuat kita ingat ceritanya. Ya, ingat untuk disampaikan. Jadi kalau kita ceritakan ulang, maka catatan kita tinggal ini aja. Rumah, menyembuhkan orang banyak, penggenapan. Langsung deh kita di depan kelas nanti. Pada saat itu Tuhan Yesus masuk ke rumah. Nah, kita tahu rumah itu maksudnya apa nih ya. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan Ibu Petrus lalu melayani. Lalu dibawalah orang banyak. Dan Tuhan Yesus juga menyembuhkan mereka. Dan ada apa yang dilakukan Tuhan Yesus menandakan penggenapan dari apa yang dikatakan Nabi Yesaya. Nah, ini kan membantu kita untuk mengingat ya. Oh, alurnya tuh itu dan ada kata kuncinya. Jadi sekali lagi, pilih ayat, lakukan pengamatan 7 langkah. Yang kedua, bagi ceritanya menjadi beberapa bagian alurnya. Yang keempat adalah pilih kata-kata kunci tiap bagian. Ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kelima, ya karena udah ada kata-kata kuncinya, jadi lebih mudah untuk kita hafal dan ceritakan ulang. Dan ketika kita menceritakan ulang, kakak-kakak, kita sebenarnya sedang menceritakan isi firman-Nya. Bukan karangan-karangan kita ya. Apalagi lalu nanti alurnya berantakan gitu. Enggak. Sebenarnya itu adalah hasil eksposisi kita yang kita sampaikan dengan sederhana kepada adik-adik dengan proses berceritanya kita. Nah, dengan sini kan kita sebenarnya udah masuk di langkah kelima ya. Kita menceritakan ulang itu dengan cara kita ya. Hafal dan ceritakan ulang. Ya. Sampai sini dulu ya. Itu proses yang bisa kita lakukan. Coba yuk kita ambil teks yang kejadian apa itu? Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9 yang tentang Abraham dipanggil ya. Langkah 1, 2 udah kan? Ya. Udah kita gali bersama-sama. Langkah 3, 4 dan 5. Coba ya, saya akan berikan kesempatan untuk kakak-kakak berproses supaya nanti kakak-kakak bisa merasakan ya pola ini bagaimana prosesnya ya. Silakan saya berikan waktu dulu ya kakak-kakak. Bagi menjadi beberapa bagian, kemudian pilih kata-kata kunci di setiap bagian, dan lalu nanti kita tinggal menghafal dan menyajikan ulang ya kakak-kakak. Kejadian 12 ya, ayat 1 sampai dengan 9.
Apakah sudah ada yang mau berbagi? Silakan loh ya. Ini kan proses berlatih bersama nih. Semoga biar kita juga bisa belajar ya bareng ya. Jangan takut salah kakak-kakak. Namanya juga proses belajar ya. Kita akan berbagi ini ya tadi ya. Mana tadi itu? Nah ini nih ya. Ada yang mau coba? Berarti kita lagi ngomongin ayat yang ketiga, keempat, dan kelima ya. Bagi menjadi beberapa bagian. Silakan. Ada yang mau coba, kakak-kakak? Saya mau coba. Kak Grace, silakan Kak Grace. Iya, bagian pertama adalah pemanggilan Tuhan pada Abram dengan kata kunci, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Lalu bagian yang kedua, Abraham taat dengan pergi keluar dari tempat itu. Kata kuncinya, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu bagian yang ketiga, Abraham melalui negeri itu sampai tiba di Sikem. Dan Abraham mengucapkan syukur ketika sudah tiba di tempat itu dengan mendirikan mezbah. Jadi kata kuncinya mendirikan mezbah itu dan memanggil nama Tuhan. Lalu yang bagian terakhir adalah Abraham tetap berjalan terus melalui negeri itu. Baik, jadi ada 4 ya, Ya. Kak Grace ya. Ada 4 dan Kak Grace tadi sudah menempatkan kata-kata kuncinya. Yang pertama itu ada perintah ya. Kemudian pergilah menunjukkan ketaatan. Kemudian rasa syukur ya. Begitu mendirikan mezbah. Kemudian yang terakhir tadi apa Kak? Melanjutkan perjalanan. Iya, tetap melanjutkan perjalanan. Tetap melanjutkan perjalanan. Jadi itu versinya Kak Grace tuh. Jadi kita melihat ya, bahwa ketika kita mampu membaginya dan runtut, kemudian ada kata-kata kuncinya, nanti ketika Kak Grace cerita, udah tinggal kata-kata kuncinya aja yang dipegang ya. Udah inget tuh, oh ini perintah, oh Tuhan Yesus lagi, Tuhan memberikan perintah ya. Kemudian ada Abraham yang pergi, oh ada ketaatan ya gitu dan seterusnya. Jadi memudahkan untuk proses kita bercerita. Makasih Kak Grace. Ada lagi? Pak Hendra boleh. mau tanya. Ini Kak Susi. Sama dengan tugas yang tadi ketika kita urutkan peristiwa dalam perikop bukan? Benar, yang bagian paling bawah kan ya. Yang bawah itu kan ada urutkan. Itu tuh. Ya. Kita membagi bagian itu. Sama dengan tugas yang tadi untuk urutan peristiwa dalam perikop ya. Betul. Karena ketika kita lalu mampu mengurutkannya, kita udah mendapatkan alurnya, udah nangkep alurnya. Tapi kan ketika mengurutkan tuh bisa sampai 8, 9 ya gitu ya. Kan kebanyakan ya. Lalu kita kelompokkan ya, kira-kira mana ya supaya menjadi poin-poin gitu Kak ya. Kak Susi ya. Jadi dari 9 misalnya alurnya saya begitu. Boleh share mungkin boleh. Untuk yang, silakan. Kalau saya punya saya bagi menjadi 5. Yang pertama itu bahwa Tuhan berfirman kepada Abram agar Abram meninggalkan sanak saudaranya, rumah bapaknya, pergi ke negeri yang dijanjikan. Kata kuncinya adalah Tuhan berfirman kepada Abram. Terus yang kedua itu Abram membawa istrinya Sarai, Lot, anak saudaranya, harta benda dan orang-orang yang diperoleh mereka dari Haran. Mereka berangkat dulu ke tanah Kanaan. Kata kuncinya Abram membawa Sarai, Lot dan lain-lainnya itu untuk berangkat menuruti firman Tuhan. Terus yang ketiga, Tuhan menampakkan diri lagi dan berfirman kepada Abram di Mor. Maka disitulah Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kata kuncinya adalah Tuhan menampakkan diri kembali dan berfirman kembali kepada Abram. Terus yang keempat, kemudian Abram melanjutkan pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel.
Di sana ia memasang kemah, mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi kata kuncinya Abram melanjutkan perjalanannya ke timur Betel, terus memasang kemah, mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Kemudian yang kelima, Abram berangkat dan makin jauh berjalan ke tanah Negeb. Jadi kata kuncinya adalah Abrahamnya terus melanjutkan perjalanannya sampai ke tanah Negeb. Oke. Itu yang saya menerka Kak Susi udah nangkap Iya semua Pak, ceritanya. sorry kalau suaraku terputus-putus ini. Ya, jadi Kak Susi udah mendapatkan, kemudian cuma dialurkan ya, dan itu menjadi sesuatu yang menandakan bahwa kakak udah menggalinya, udah memahaminya. Nah, ini yang akan memudahkan kita sekali lagi ketika nanti bercerita kepada adik-adik. Karena kita udah punya kata-kata kuncinya. Jadi kita nggak perlu, habis ini apa ya, lupa gitu ya. Tapi dengan kata-kata kunci itu kita bisa membuat alurnya juga lancar ya. Kak Arwinto ya, bisa berbagi soal penemuannya. Silakan. Terima kasih Kak Susi. Makasih. Izin share. Jadi yang saya temukan bagi dalam empat grup saya, singkat saja. Jadi yang pertama itu kata kuncinya adalah sebentar saya buka Alkitabnya. Ya, kata kunci yang pertama pergi di ayat pertama, kata kunci yang kedua pergilah di ayat yang keempat, kata kunci yang ketiga adalah memberikan di ayat yang ketujuh, dan kata kunci yang keempat adalah kemah. Sehingga alurnya menjadi, buat saya ini lebih jelas, Tuhan menyuruh Abraham pergi. Kemudian yang kedua, Abraham pergi. Yang ketiga, karena Abraham taat Tuhan memberikan negeri ini buat Abraham dan keturunannya. Yang keempat, terakhir, dan juga sangat penting, yaitu Abraham mendirikan kemah buat Tuhan. Itu Kak yang saya bisa bagi. Terima kasih. Terima kasih Kak Arwinto ya. Kak Hermin, Kak Sri, dan juga rekan-rekan yang lain pasti udah juga dapat ya. Saya minta maaf enggak kita bahas semuanya, tapi saya mau meyakinkan bahwa proses ini memberikan kemudahan untuk kita bisa menangkap proses alurnya dan tahu apa-apa yang kita akan sampaikan karena kita punya kata-kata kuncinya. Ada Kak Widi juga di chat box yang berbagi penggaliannya ya. Allah menyuruh Abraham pergi, lalu Allah menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar di tempat yang subur. Itu juga pilihan kita. Jadi kakak-kakak dalam proses kita membagi beberapa bagian itu, tentu ini harus berpaut pada teksnya ya. Sekali lagi kan kita sedang membicarakan soal eksposisi Alkitab. Jadi benar-benar datang dari teks itu, kemudian kita runtutkan ya. Dan karena kita cerita itu biasanya kisah-kisah narasi, biasanya lalu ya sudah urut ya ceritanya supaya nggak lompat-lompat. Lalu pemilihan kata-kata kunci juga begitu ya kakak-kakak, supaya kita bisa benar-benar mendapatkan kemudahan untuk kita menyampaikan kepada adik-adik. Dan kelima, hafal dan ceritakan ulang jadi lebih mudah karena kita udah punya kata-kata kuncinya ya proses ini. Sampai sini dulu kakak-kakak. Ada yang mau ditanyakan? Kak Sri mau ditanyakan? Kak Sri Rompiri atau teman-teman yang lain silakan. Saya Pak. Boleh Kak Hermi. Videonya nggak bisa dibuka ini. Kalau kita kalau saya tadi membaginya per ayat Pak. Jadi ayat 1 sampai 3, ayat 4 sampai 6, ayat 7 sampai 9. Jadi saya baginya gitu. Terus saya langsung ayat 1 sampai 3 kata kuncinya pergilah, ayat 4 sampai 6 lalu pergi, ayat 7 sampai 9 Tuhan menampakkan diri, Abraham mengucap syukur dan melakukan apa yang Tuhan suruh gitu. Bagus. Itu kayak gitu bagus. boleh Kak? Boleh ya. Saya juga ketika membagi bagian ini juga sama ya seperti itu ya. Saya bagi ada ayatnya supaya saya tahu ya. Dan kalau kita melihat pembagian ayatnya itu kira-kira bobotnya itu sama ya. 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 9 supaya kita bisa lihat oh ini nih nanti ceritanya yang aku sampaikan tuh pertama ada perintah Tuhan. Kemudian Abraham menaati. Lalu Abraham memulai beribadah kepada Tuhan. Itu pesan yang saya dapat ya. Jadi bisa nanti ketika kakak-kakak membagi lalu sertakan juga ayat-ayat yang menunjangnya supaya kita ingat ya, oh ini
dari ayat-ayat ini, dari ayat-ayat. Begitu kakak-kakak ya. Ada lagi kakak-kakak? Wah, ini udah pada ahli. Saya boleh ya. sharing? Boleh Kak Amos. Silakan. Iya. Silakan Kak Amos. Iya, saya mulai dari ayat 1, 1, 4 dan 1, 4 dan 7 ya. 7, 1, 4, 7. Jadi saya mulai pakai kata dengar. Dengar. Jadi ayat 1, Tuhan berfirman kepada Abraham. Nah, Tuhan juga sebetulnya aplikasinya, Tuhan juga berfirman kepada kita, kepada anak-anak setiap hari. Nah, cuman kita mau taat atau mau melawan gitu kan. Lalu yang kedua, ayat 4, Abraham pergi. Ya, bukan sendiri semua gitu kan. Jadi Abraham taat ya. Dengar, taat. Dan ayat terakhir, di ayat 7, di situ Tuhan menampakkan diri. Artinya Abraham makin kenal dengan Tuhan. Ya, aplikasinya adalah Tuhan berfirman kepada kita setiap hari. Tapi apakah kita mau taat? Kalau kita taat, kita akan semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan akhirnya kita juga akan mengalami berkat perlindungan daripada Tuhan. Sebaliknya anak-anak yang tidak taat, walaupun Tuhan berfirman, ya dia makin lama, ya makin sulit untuk mengenal Tuhan, dan akhirnya dia banyak kehilangan berkat Tuhan. Gitu. Ya itu sih aplikasinya. Makasih Pak Amos ya, memberikan kita alur lagi yang baru nih ya, untuk kita bisa gunakan untuk menyampaikan ini. GKI Banjar ya, ini ada yang sesuatu yang mau disampaikan teman-teman dari Banjar, rombongan nih. Pohon tergantung itu. Kenapa Allah selalu menemui Abraham tuh di bawah pohon tergantung? Apa yang keistimewaan ke pohon tergantung itu dan apa maksudnya gitu? Oke, saya nggak begitu jelas ya suaranya karena bergema. Apa arti dari pohon terbantin? Oke. Artinya banyak memention pohon terbantin. Bagus banget ya ini pertanyaannya nih ya. Nah, ini adalah proses yang kita dapatkan ketika kakak-kakak menggali firman ya. Jadi kalau dalam proses kita berarti tadi ada di langkah yang kedua ya, di langkah yang kedua. Nah, ini nih dapurnya kita nih ya. Dapurnya kita gali dan kita menemukan ada nama terbantin di situ ya, pohon terbantin, lalu di situ ada di More. Dekat Sikem. Ada apa itu ya? Nah, kalau kita mendapatkan informasi tentang More, tentang pohon terbantin ya, dari berbagai informasi yang lain, kita akan mendapatkan informasi tambahan ya. Tapi kalau kita nggak punya ya kita sudah sebenarnya ada kegelisahan itu kan, maka tugas kita selanjutnya adalah cari tahu dong ya, kegelisahan yang seperti yang disampaikan oleh kakak dari GKI Banjar tadi, kenapa sih pohon terbantin, ada apa di sana? Maka itu mendorong kita cari informasi. Bisa dari Google, bisa tanya Pak Pendeta misalnya. Lalu kalau saya biasanya pakai Alkitab Sabda tuh ya, yang menolong kita bisa dapat bahasa aslinya, kemudian dari bahasa aslinya itu diterjemahkan ada apa ya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa itu adalah tempat di mana More itu adalah guru yang bicara. Jadi guru menyampaikan wejangan ya. Dan di teks yang ayat keberapa sih itu? Ayat ke-6 ya. Di situ disebutkan ada orang-orang Kanaan menetap di sana. Berarti itu tempat ibadahnya orang-orang Kanaan. Tadi sempat saya bahas soal ini ya. Jadi tempat itu adalah tempat ibadah sakral, tempat orang beribadah, tempat para guru menyampaikan pengajaran. Di tempat itu Abraham bisa terbawa untuk mengikuti ajaran orang-orang yang menetap di sana. Tapi ternyata di ayat 7, Allah menampakkan diri, menegaskan posisinya. Dikala orang-orang menyembah yang lain, Tuhan hadir di sana, dan Abraham memilih menyembah Tuhan. Gitu, kakak dari GKI Banjar ya. Kenapa ada di sana? Nah, kita bisa juga masuk ke bagian itu ya, kalau kita merasa itu pesan penting yang mau kita sampaikan. Jadi dari hal-hal yang ada kita lakukan dari bagian 1, 2, 3, 4, dan 5, kita masuk ke 6 ya. Masuk ke bagian yang ke-6 ini sebenarnya kita harus memilih
mana yang penting untuk kita ya. Mana bagian penting yang kita mau sampaikan kepada adik-adik. Bisa macam-macam, bisa tadi ya soal pohon terbantin yang akhirnya Abraham mendirikan mezbah. Menurut saya itu yang penting. Bisa juga perintah Tuhan sendiri itu yang penting. Bisa juga sikap Abraham di ayat 4 yang ketika dia memutuskan pergi ya. Itu yang penting. Bisa macam-macam. Pesannya bisa banyak karena kita menggali dan menemukan banyak pesan kan. Tapi catatannya adalah jangan disampaikan semua sekali cerita gitu ya. Itu bisa bingung nanti adik-adik. Dan juga bergantung pada usia adik-adiknya ya. Pilih pesan yang relevan juga untuk usia adik-adik ya. Untuk kita bisa sampaikan. Misalnya saya coba ambil contoh ya. Dari penggalian saya ini saya mendapati bahwa yang utama yang penting buat saya adalah ini adalah yang penting itu pergilah di ayat yang keempat. Kenapa alasannya? Dalam ketidakpastian tidak membuat Abraham ragu. Nah, ini yang menurut saya kita lakukan dalam proses yang tadi ya. Bagaimana kita cari bagian yang penting. Ya, yang keenam cari bagian penting dan sebutkan alasannya. Ya, begitu. Sebutkan alasannya. Nah, ini yang langkah selanjutnya. Sekarang kakak-kakak coba cari bagian yang penting menurut kakak-kakak. Tuliskan di sana dan alasannya. Ya, saya berikan waktu dulu supaya nanti kita bisa berproses dan kita sambil merasakannya gimana langkah ini kita lakukan. Silakan kakak-kakak, saya kasih waktu dulu ya. Sambil kalau ada yang punya pertanyaan boleh tulis di chat box ya supaya sambil nggak mengganggu konsentrasi teman-teman yang sedang mencari mana yang penting dari proses ini. Sudah ya, saya pikir cepet nih ya, karena kakak-kakak udah menggali prosesnya dan sampai di titik ini ya. Kakak-kakak sudah pasti punya ya, apa yang penting nih. Ada yang menuliskan, Kak Anani, janji Tuhan kepada Abraham. Nah itu satu bagian yang penting ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Silakan kakak-kakak kalau mau. Pak, mezbah. Mezbah ya. Mezbah ya sebagai ungkapan syukur alasannya. Dia alasannya bersyukur. Sebagai ungkapan syukur. Oke ya. Mau coba ya Kak Hendra. Boleh Kak Kristi ya? Buat saya yang penting itu bahwa Abraham tuh berani berbeda dengan yang lain ya Kak. Jadi yang lain menyembah Allah yang lain, tapi Abraham tetap beribadah menurut keyakinan dia dengan Allah yang dia percaya gitu. Walaupun itu berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar dia. Baik Kak, ini bagus banget ya. Jadi yang penting adalah pilihan Abraham untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Ada juga di chat box nih ya, Kak Meliati membawa Sarai dan Lot. Wah ini penting ya. Ternyata Abraham mau melibatkan keluarga nih dalam proses ini. Itu juga bagus ya. Ini sesuatu yang baru nih, bagus banget ya. Ada yang Abraham taat pada Tuhan. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Wah, ini penting. Kenapa nih Kak Surya nih? Boleh berbagi nih. Kenapa itu penting ya? Karena ya kita bisa lihat ke depannya Kak, Pak, nanti kan benar janji Tuhan ini benar diberikan kepada keturunan Abraham gitu. Jadi ini benar-benar janji yang terbukti ya. Dan itu penting banget ya. Soal janji, kita ngomongin soal janji. Kak Gerald juga ngomongin soal janji Tuhan ya.
Kak Cynthia, Abraham berangkat mengikuti perintah Tuhan. Ya. Tuhan berfirman kepada Abraham dan Abraham mengikuti Tuhan, Kak Susi ya. Juga ada, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Nah, ini juga bagian-bagian penting. Nah, kakak-kakak dari apa yang kakak-kakak sharingkan, itu udah dapat banyak cerita nih ya. Ceritanya sama, pesannya beda. Ya. Pesannya bisa beragam sekali. Jadi kalau nanti kedapatan kita tahun ini cerita Abraham, terus tahun besok cerita Abraham yang lagi, kita punya pesan yang lain ya. Jadi nggak usah gelisah dengan, aduh kok ceritanya ini lagi ya, kok ceritanya ini lagi. Memang putaran kita sejarah suci ya mungkin ada dalam proses itu ya. Tapi kan pesannya bisa banyak sekali. Kita bisa nemuin lagi yang lain, nemuin lagi yang lain. Dan itu nggak perlu disampaikan di satu hari Minggu semuanya. Ya, sekali lagi. Jadi satu-satu dan itu pesan yang kuat dan berpaut pada usianya adik-adik ya. Saya pikir itu bagian yang penting ya. Wah, banyak banget nih ini kakak-kakak bisa copy di chat box nanti dicatat ini bisa jadi apa alurnya. Tadi ada satu pertanyaan ya dari Kak siapa nih? Kak Yapina ya. Jadi sebaiknya kalau kita baca bahan Alkitab ya, baca buku misalnya Sulus Sekolah Minggu, proses yang kita lakukan seperti apa? Jadi sebenarnya Sulus Sekolah Minggu dibangun untuk menolong kakak-kakak menggali prosesnya. Jadi kan selalu di depan bagian awal itu selalu ada pembahasan bahan Alkitab ya. Di situ adalah proses kita membahasnya. Itu kan adalah pemikiran penulis ya. Kita bantu itu. Bahan itu membantu kita. Tapi jangan lalu kita plek baca itu kemudian nggak baca Alkitab lagi. Menurut saya juga nggak bertanggung jawab. Maka kakak-kakak harus kembali ke apa yang Alkitab katakan kepada kakak secara pribadi. Dan itu hanya bisa kakak-kakak dapatkan dari ini, pengamatan 7 langkah ini, proses ini. Dan kalau kita bisa melakukannya, mungkin saja menjadi berbeda dengan Suluh Sekolah Minggu atau bahan ajar yang kita pakai, entah Sahabat Anak atau yang lain ya. Tapi tetap kita bisa bertanggung jawab karena teks firman Tuhan ngomong soal itu. Karena kita menggalinya kan dengan bertanggung jawab ya, dengan eksposisi yang dengan prinsip-prinsip yang baik. Nah, ini yang menurut saya bisa kita pegang ya. Jadi nanti kalau kita mau ngajar, kita wah belum ada bahan ajarnya nih, tapi sudah ada sih bacaan firman Tuhannya, kita udah tahu. Ya bacalah Alkitab, lakukan penggalian, sampaikan firman Tuhan. Apa yang menjadi pesan temuan dari proses ini? Ada juga nih pertanyaan dari Kak Binar. Bisa nggak dipakai untuk metode PAASM? Bisa banget Kak ya. Jadi proses 7 langkah ini sangat baik juga. Ini kan dapurnya kita. Tapi kalau ini dijadikan PA, justru kan peserta diajak untuk masuk ke dapur kita ya, kita gali sama-sama. Dan saya pikir menyenangkan lah buat adik-adik juga ya. Buat kita aja kan temuin tokoh gitu ya, temuin kata kerja itu kan menyenangkan. Dan ternyata ada banyak pesan yang baik yang bisa kita dapatkan dalam proses ini. Jadi ini bisa. Kakak-kakak saya lanjut dulu ya. Ada hal yang penting yang menurut saya juga harus kita proses langsung saat ini. Setelah bagian ke-6 ya, pilih bagian yang penting dan laksana. Lalu yang ke-7, cari hubungan dengan hidup kita sekarang. Itu penting. Karena nanti kalau nggak ada ya, jadi kita ngomongin dunia Alkitab aja nih. Dunia hari ini relevansi kehidupan adik-adik nggak ada. Itu penting ya. Kita cari hubungannya pada saat ini ya. Itu karena kadang kita kan hidup saat ini. Jadi bercerita itu kan ada hari ini, kemudian masuk ke dunia Alkitab, lalu balik lagi ke dunia masa kini ya. Itu adalah proses yang kita sedang lakukan. Jadi kalau saya contohkan dengan bagian yang saya temukan, misalnya pergilah. Alasannya ketidakpastian tidak membuat Abraham ragu. Hubungan dengan saya atau keluarga atau adik-adik apa nih? Apakah saya selalu yakin dengan perintah Tuhan ya? Jangan-jangan saya penuh keraguan nih ya. Jangan-jangan saya nggak taat lagi. Itu apa yang menjadi relevansi kita. Untuk adik-adik misalnya, apakah kamu sering mendapatkan perintah dari papa dan mama? Apakah kamu langsung melakukannya? Atau kamu, males nggak percaya?
Nah, itu juga bisa menjadi relevansi kita ya. Jadi apa yang kita anggap penting, pesan itu, lalu kita turunkan ke relevansinya. Dan relevansinya harus sama dengan apa yang kita anggap penting itu ya. Nah, itulah menjadi pesan firman Tuhan yang dibawa adik-adik pulang. Gitu ya kakak-kakak proses yang kita lakukan. Jadi dari bagian 1, 2, 3 sampai dengan 6. Nah, yang ke-7 itu relevansinya. Saat ini apa nih? Dan itu yang membuat khotbah kita adalah cerita kita itu adalah cerita yang ya sangat bertanggung jawab, berpaut pada Alkitab dan sampai dengan relevansinya saat ini. Sampai sini dulu kakak-kakak. Sebelum nanti saya menutup ke bagian yang juga sangat penting ya dalam proses kita selanjutnya ini. Ada pertanyaan kakak-kakak sampai sini? Pak Hendra, kalau aku kan anak kecil, jadi aku ngambil poinnya cari hubungan dengan hidup kita sekarang ini. Abraham taat pada Allahnya, meskipun dia pergi ke negeri orang gitu dengan cara ibadahnya berbeda, tapi dia tetap dengan cara dia sendiri. Gitu. Terus kita mengajarkan juga, kita juga anak-anak juga harus taat ya, gitu kepada Tuhan dan kepada orang yang lebih dewasa dari kita gitu. Jadi baik, ya. aku menekankan di sini ketaatan anak-anak, Pak. Baik, ya. Itu baik ya Kak Heni, bisa dipakai seperti itu. Tinggal kita coba kritisi lagi terus. Abraham itu taatnya itu karena takut, atau karena memang yakin, atau nggak ada pilihan, atau ya terancam, misalnya begitu ya. Nah itu tuh kan kita bisa gali ya. Dan nanti menjadi relevansi juga buat adik-adik. Kalau kamu taat itu bukan karena kamu takut atau karena mengharapkan sesuatu misalnya. Karena memang percaya sama Tuhan. Percaya bahwa Dia yang sudah berjanji itu akan menggenapinya. Itu sesuatu yang penting ya. Supaya percayanya atau ketaatan seorang anak itu bukan didasari pada ketakutan atau didasari sesuatu yang nggak tepat. Tapi karena cintanya dia sama Tuhan. Sama seperti adik-adik taat kepada papa dan mama karena sayang sama papa mama yang sudah menyayangi adik-adik lebih dahulu gitu ya. Itu hal-hal yang penting yang bisa kita relevansikan. Gitu Kak Heni. Terima kasih Thank you. Pak. Ya. Nah sekali lagi kakak-kakak, untuk adik-adik yang masih kecil, masih batita balita misalnya, jangan kasih pesan-pesan yang kompleks ya kakak-kakak ya. Jangan bingung nanti adik-adiknya. Juga yang sesuai dengan usianya gitu ya. Ketaatan pada orang tua saya pikir masih bisa relevan untuk adik-adik. Walaupun ada beberapa rekan yang kayaknya kalau ngomongin soal kepada anak soal ketaatan tuh jauh banget ya. Karena kita harus mengajak adik-adik malah mengasihi dan dampaknya adalah taat. Taat itu adalah sebuah hasil dari cinta kita pada otoritas ya, dalam hal ini adalah keluarga atau papa dan mama. Jadi kita harus milih yang relevan untuk konteks adik-adik yang kita layani ya, kakak-kakak. Ada lagi? Pak Hendra ya, mau tanya Pak. Silakan. Seringkali kita karena terlalu memfokuskan pada bagaimana mengaplikasikan supaya anak-anak mengerti, menerapkan dalam kehidupannya, kadang-kadang sebutannya saya takut keliru, kristologi atau bagaimana kita menggambarkan tentang pengenalan akan siapa Allah atau siapa Tuhan Yesus itu seringkali suka lupa gitu Pak. Bagaimana supaya seimbang gitu Pak. Makasih Pak Hendra. Makasih Kak Siska. Nah saya akan masuk ke bagian itu ya kakak-kakak. Jadi ini prosesnya ini saya ada typo ya. Jadi kita udah sampai 7 tadi ya. Apa yang penting, yang relevan ya. Yang ke-8 ini, cari peran Allah dalam cerita. Jadi penting nih kakak-kakak ya. Jangan berhenti pada ya tentang tokohnya, kebaikan Abraham, kehebatan Abraham. Jangan. Itu baru dalam proses perjalanan pengenalan tokoh Alkitab. Tapi kita sedang memperkenalkan adik-adik kepada Tuhan. Nah, di Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 2 disebutkan ya, Allah itu terus berbicara melalui umatnya dan dengan banyak cara dia terus berbicara kepada umatnya.
Setelah pada zaman dahulu Allah berbicara berkali-kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi penting bahwa memposisikan Allah itu ada di sentral dari cerita kita. Tentang Yesus Kristus juga adalah bagian dari kisah kita. Nah, kita akan coba bahas soal ini ya. Jadi kalau kita belum munculkan Allah di sana, bahkan dalam ujungnya nanti Tuhan Yesus, maka cerita ini belum selesai sebenarnya. Jadi kakak-kakak jangan hanya berhenti pada kisah Abraham, tapi Allah seperti apa di balik kisah Abraham itu. Allah dalam cerita itu penting. Apa perannya? Apa perbuatan? Apa perkataannya? Jadi memperkenalkan Allah kepada adik-adik dalam konstruksi Trinitas tentunya. Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus dalam cerita itu. Dan apa yang terjadi dalam perikop itu ya. Jadi cerita soal Allah bisa kita sajikan dalam koridor ini kira-kira. Allah yang berkuasa, Allah yang suci, Allah yang menyenangkan, Allah yang sedih ya karena ada peristiwa dosa yang menyedihkan ya. Allah yang penuh kebaikan, Allah yang penuh dengan keadilan, ada karya-karya Allah, ada Allah yang mendidik dan mengajar. Kita bisa pakai koridor ini untuk melekatkan pada kisah tokoh yang kita sampaikan. Misalnya ya, saya berikan contoh tadi tentang Ibu Petrus yang disembuhkan. Jadi ketika kita membagi ini bagi kolom bagi ini angkanya satu-satu semua harus urut ya. Tuhan Yesus ke rumah Petrus, Tuhan Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Ibu mertua Petrus melayani Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang ya. Lalu ada penggenapan firman Tuhan. Nah, Tuhan yang memikul dan menanggung kelemahan kita. Apa yang paling penting dalam teks ini ya? Ya Tuhan Yesus ke rumah Petrus. Karena menunjukkan Tuhan Yesus tuh juga mau berkunjung pelayanan ke rumah muridnya. Tidak hanya pelayanan yang besar-besar, menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat, tapi juga dia ke rumah-rumah gitu ya. Itu penting tuh. Lalu hubungannya dengan saya apa? Saya percaya bahwa Tuhan Yesus juga mau melayani di rumah, di keluarga saya, melayani saya yang seorang diri. Itu relasinya dengan saya dan keluarga dengan rasul. Lalu peran Tuhan apa? Nah, kita bisa cari peran Tuhannya dalam kisah ini, kita hubungkan di sini ya. Nah, peran Tuhan tentu berawal dari alasan yang penting. Alasan yang penting bagi kita kan Tuhan Yesus pergi ke rumah Petrus. Lalu peran Tuhannya itu apa nih? Bisa kita sajikan seperti ini ya. Karena peran Tuhan yang penting itu adalah Tuhan yang melayani ke rumah Petrus, maka peran Tuhan yang kita lihat bisa di nomor 4 nih ya, yang dia melakukan sebuah proses yang sedih karena melihat ibu mertua Petrus sakit ya. Jadi Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang banyak meski melelahkan. Karena kan kisah dari Matius 8 ini sebenarnya Tuhan Yesus banyak sekali kegiatannya ya. Capek gitu, tapi dia tetap mau datang ke rumah Petrus dan menyembuhkan. Dan pasti tidak semua orang berterima kasih dan mau melayani seperti ibu mertua Petrus yang disembuhkan dari setan, yang disembuhkan dari sakit. Mungkin pergi aja nggak seperti ibu mertua Petrus yang mau melayani Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap melayani. Jadi Tuhan tuh sedih ketika melihat umatnya susah. Oh, tapi Tuhan Yesus juga mau terus berkarya ya. Itu yang kita bisa sampaikan. Jadi ada peran Tuhan di sana. Jadi kita harus sampai di titik dimanapun, apapun ceritanya, cari peran Tuhan di dalamnya. Dan jangan berhenti pada kebaikan atau keburukan manusia. Kebaikan Abraham, keburukan Yunus, atau keburukan Simpson. Tapi apa peran Tuhan di sana? Itu yang menurut saya menjadi poin yang penting dalam proses kita. Jadi kalau kita berproses, maka alurnya tadi ya 1-6 sampai dengan 7, kemudian kita cari peran Allah dalam cerita, bahkan cari hubungan dengan Tuhan Yesus ya. Kan kita menceritakan Tuhan Yesus di dalam kisah kita. Makanya di dalam bahan ajarnya terbitan Bina Warga itu sekali lagi disebutnya sebagai Suluh Sekolah Minggu mengenal Tuhan lebih dekat. Jadi bukan mengenal tokoh-tokoh Alkitab ya,
Tokoh-tokoh Alkitab itu adalah jalannya, frame sejarah sucinya. Tapi yang sedang kita perkenalkan adalah Allah yang seperti apa. Jadi kakak-kakak kalau dapat cerita minggu ini misalnya tentang Yusuf, jangan berhenti pada Yusuf. Tapi Allah seperti apa di balik Yusuf yang menjadi kepala bulog itu ya. Dia harus kita perkenalkan. Gitu kakak-kakak. Mungkin itu yang saya bisa jawab Kak Siska. Jadi kita istilahnya ini ceritanya itu Kristosentris ya gitu. Makasih, Bisa Pak. menyampaikan. Ada tanggapan, ada pertanyaan, silakan. Wah, seperti iklan ya. Apapun makanannya, sosro minumannya. Apapun ceritanya, Tuhan Yesus tokoh sentral ya. Begitu benar. Benar banget Kak, ini keren banget. Silakan kakak-kakak kalau ada yang mau tanggapi, mau ditanyakan. Sambil kakak-kakak bertanya, saya lempar evaluasi untuk sesi pagi dan sore ini ya. Kakak-kakak nanti berkenan untuk mengisinya. Kak Winar, silakan Kak. Ya, Kak, saya pernah baca ini ya, buku Mengenalkan Kristus sejak dini gitu ya, sejak kecil gitu ya. Itu tadi sih, saya tadi kan sempat tanya, kalau selama ini kalau cerita-cerita itu kan memang dibawa ke Kristus ya, pada akhirnya ya, cerita apapun seperti itu. Cuman memang kalau cerita-ceritanya pas yang ngeri-ngeri gitu itu Kak, itu kadang bingung ya Kak, mesti diceritakan apa enggak itu loh Kak. Misalnya di cerita yang kayak di Perjanjian Lama misalnya yang masuk di dalam tanah, terus misalnya kayak yang Tuhan menghukum, yang kayak gitu-gitu itu kalau ceritanya mesti disampaikan dengan sesungguhnya kayak apa atau kayak gimana ya Kak? Terima kasih Kak Winar ya. Saya menemukan ada situasi yang ada dua kubu nih ya, begitu ya. Kelompok yang pertama adalah kita harus punya kemampuan ramah anak ya. Ada cerita-cerita yang memang nggak ramah lah anak ya. Kami Bina Warga pernah menerbitkan satu buku KTB, di dalamnya itu ada kisah membunuh. Oh, kisah siapa ya? Lupa saya kisahnya, tapi tentang membunuh. Ada kata membunuh di situ. Lalu diresponi bisa nggak itu kata diganti karena nggak ramah anak. Ya. Jadi digantinya dengan menyakiti. Ya. Ada kelompok yang merasa penting untuk menyajikan sesuatu yang tidak traumatik pada anak-anak. Ya. Tapi ada satu kelompok lagi yang merasa begini ya, bahwa kisah Alkitab itu dikuasai oleh Roh. Dan ketika kita menyampaikannya, kita mau meyakini bahwa Roh Tuhan menolong setiap kita untuk menyajikannya dengan baik, dengan apa yang dikatakan firman, sambil kita juga mohon Tuhan tuntunlah agar anak-anak punya pemahaman yang tepat. Jadi dia menyampaikan apa adanya dari kisah kita itu. Ketika Elia melawan 400-an lebih Nabi Baal itu ya, itu kan sadis banget ya. Dia menyampaikannya dan benar-benar dia mau memohon kepada Roh bahwa ini kisah yang saya harus sampaikan, tapi pada porsi yang tentu Roh Tuhan menuntunnya. Nah, itu yang kelompok kedua. Kelompok yang ketiga, ini kelompok yang di antara 1-2 tadi itu. Ia memilih begini. Ya untuk kisah-kisah yang traumatik nanti aja di kelas besar ya disampaikannya begitu. Kita menyampaikannya. Tapi kalau harus ada satu bahan, maka adik-adik pakai bahan yang lebih tidak menimbulkan trauma-trauma. Nah, saya melihat ada ketiganya, ada benernya ya, begitu. Satu sisi ramah anak, satu sisi yang harus disajikan. Tapi ketertundukan saya pada firman Tuhan, ya, saya mau meyakini ketertundukan saya pada firman Tuhan. Saya akan menceritakan kisah itu dengan memohon kepada Tuhan agar Roh Tuhan yang sama yang menolong para penulis firman Tuhan juga akan menolong saya menyampaikannya secara tepat kepada adik-adik dan menolong adik-adik juga mencerna secara tepat dengan kekuatan Roh yang sama sehingga dia mengerti sejarah suci Tuhan.
Jadi saya akan menyampaikan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Begitu kalau saya ditanya pilih yang mana. Tapi saya menyajikan ada tiga kelompok itu ya Kak ya. Jadi Kakak boleh pilih yang mana, tapi saya punya posisi tersendiri. Gitu Kak. Makasih Kakak. Ada pertanyaan dari Kak Arwintonia terkait kristologi. Bila tidak ada kaitannya spesifik dengan Tuhan Yesus seperti Daud, Goliat, apakah cerita tersebut perlu dihubung-hubungkan dengan Tuhan? Jadi berhenti pada Tuhan, menurut saya ya. Berhenti pada Tuhan, dan kita bisa menutupnya gini Kak ya. Tadi saya sampaikan ada beberapa kisah ini ya. Bagi saya, karya Tuhan Yesus itu adalah karya Allah yang nyata. Maka kita bisa menghubungkannya. Betapa Tuhan menolong Daud melawan Goliat. Dan Daud sendiri mengatakan ya, bukan dengan pedang atau lembing aku akan mengalahkan engkau. Ya. Nah, tapi Tuhan yang akan mengalahkannya. Nah, jadi keyakinan keyakinan Daud untuk melawan Goliat itu yang kita tekankan ya. Maka kita bisa memperkenalkan Allah yang memberi keyakinan. Ya. Di mana kisah tentang Tuhan Yesus menghadapi situasi berat juga. Ketika Tuhan Yesus menghadapi salib, waduh, Goliatnya besar banget ya. Tapi lalu Tuhan meyakini ia bisa menjalani itu. Gitu ya Kak ya. Jadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri pernah melakukan situasi seperti itu loh. Kita mau meneladani kisah itu. Nah, itu ya dari Daud, Allah, lalu Tuhan Yesus ya. Menurut saya itu selesai dengan tuntas Kak. Begitu Kak Arwinto. Ya. Ada lagi kakak-kakak? Cukup ya. Nah, saya mau minta nih kakak-kakak berbagi sedikit ya pelajaran yang didapat dari pagi sampai dengan sore ini ya. Apa sih yang kakak-kakak dapatkan ya? Boleh dong 1-2 orang ya. Jangan-jangan kakak-kakak nggak dapat apa-apa lagi. Silakan Kak, kalau ada yang mau menyampaikan dapat apa sih kakak hari ini? Silakan. Kak Winar, silakan Kak Winar. Ya, terus terang saya tadi mengikuti yang dari awal yang pagi tadi, terus sekarang ini, tapi yang ini tadi memang karena saya tadi untuk tugasnya ini tadi atau latihannya ini tadi saya nggak bikin karena tadi saya kan nggak tahu formnya itu, terus formnya itu dikirimnya ke saya sudah agak sore, ya saya diingatkan teman aja gitu, jadi nggak sempat itu. Cuman yang pagi tadi kan dapat ya Kak. Saya terus terang dapat banget. Terus ini saya terus langsung kepikiran gini loh, wah ini kalau saya terapkan di PA anak ya, kan kami di gereja ada PA anak gitu ya. Kalau saya sih antusias kayaknya anak-anak ini juga biasanya kan walaupun PA kan banyak yang ngomong yang pimpin gitu ya Kak ya. Nah ini anak-anak itu rasanya bayangan saya karena anak-anak ini biasanya rajin gitu ya, dengan yang seperti ini kayaknya mereka pasti antusias banget. Jadi saya merasa terberkati ini, terus pingin nantilah praktekkan di PA anak. Harapannya kan akhirnya sama-sama belajar, sama-sama juga nanti diterapkan di yang lain-lain juga begitu Kak. Terima kasih banget bisa mengikuti acara ini gitu Kak Endra. Ya, terima kasih Kak Winar. Teman-teman dari GKI Banjar nih, silakan. Ya, saya dari tadi pagi sampai sore ini sudah mendapatkan ilmu yang terpenting yang dari pembinaan ini, kata-kata yang sulit menjadi saya ngerti dan pahami. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi dan juga menjadi berkat buat anak-anak untuk mendidik anak semua lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman dari GKI Banjar. Aduh, senang ya. Semoga jadi membekali rekan-rekan pelayan ya. Wah, ada Kak Eli juga di sana. Ini guru sekolah minggu yang dahsyat banget. Dari zaman saya calon pendeta sampai sekarang masih mengajar sekolah minggu. Itu dahsyat banget. Terima kasih untuk kesetiaannya teman-teman. Kak Ina, silakan Kak Ina.
Ya, makasih Kak. Buat saya yang sangat berkesan buat saya sekarang ini adalah tadi kata pas di awal ketika pagi Kak Hendra sampaikan bahwa kita ketika kita menyampaikan cerita itu kita sedang berkhotbah. Buat saya, ternyata tanggung jawab kita sebagai guru sekolah minggu itu sangat besar. Jadi bukan hanya sekedar kita baca buku suluh kemudian kita menceritakan, tapi tanggung jawab kita adalah menyampaikan firman Tuhan kepada anak gitu. Jadi betapa pentingnya persiapan kita, ikut persiapan pendalaman Alkitab yang seperti yang sekarang ini tuh yaitu mengingatkan kembali. Jadi kita bukan hanya sekedar bercerita, tapi kita sedang berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Itu sih yang paling berkesan untuk sesi hari ini, gitu, Kak. Terima kasih Kak Ina sudah berbagi ya. Kakak-kakak terima kasih juga yang sudah menuliskannya di chat box yang berbagi banyak hal ya. Semoga ini menjadi awal yang baik bahwa kita sedang menjadi orang yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi para kakak-kakak, para calon guru sekolah minggu, ini pelayanan yang dahsyat, pelayanan yang sangat mulia, dan kakak-kakak diberikan kesempatan untuk terlibat di dalamnya, maka kita harus juga punya relasi yang dekat dengan firman Tuhan ya. Karena yang kita sampaikan adalah bukan sekedar cerita, dongeng-dongeng atau cerita rakyat dari mana gitu, tapi itu firman Tuhan. Maka sampaikanlah karena kita sendiri sudah bergaul erat dengan firman Tuhan. Caranya udah kita bahas dari pagi sampai dengan sekarang. Semoga ini menginspirasi dan nanti ada ide-ide lebih dalam lagi ya. Bagaimana triknya menyampaikan cerita. Tadi ada banyak yang nanyain ya, saya pakai apa nih supaya PowerPoint-nya muncul di kameranya. Nanti di pertemuan selanjutnya akan dibahas itu ya. Ada hal-hal yang akan dijelaskan. Jadi jangan lupa untuk terus ikut pembinaannya dan semoga kita bisa membekali diri jauh lebih baik ya kakak-kakak. Senang bisa belajar bersama, saya juga belajar bersama. Besok ya kita ketemu lagi ya, sore ya. Terima kasih, kita akan tutup dalam doa. Saya mau meminta berkenan sekali Ibu Esther Kristiana dari GKI Kepaduri. Ini idola saya banget ya, karena beliaulah di balik kekreatifan program Giku yang banyak banget ya, ini nggak berhenti kreatifnya, luar biasa banget ya. Senang bisa bersama-sama dengan kita saat ini. Bu Esther, bolehkah berkenan menutup kita dalam doa, Bu Esther? Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan dari pagi tadi dan juga sore ini. Banyak hal yang dapat kami pelajari, urutan-urutan bagaimana kami dapat kritis dan bagaimana kami dapat menemukan keajaiban atas apa yang telah Engkau berikan yang terjadi dalam kisah-kisah di Alkitab. Dan Pak Hendra telah menolong kami untuk menemukannya itu, dan biarlah kami juga dapat membagikannya dengan lebih baik kepada anak-anak. Kami bersyukur untuk para guru-guru sekolah minggu yang dalam kesibukannya yang luar biasa, baik dalam pekerjaan, baik pun dalam rumah tangga, tapi Engkau tetap perkenan mereka untuk melayani-Mu dan mereka juga dapat terus memberi diri secara khusus untuk dibina, diasah untuk semakin lebih baik dan pada akhirnya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Engkau berikan dan terima kasih atas perjumpaan pada hari ini bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu, perjumpaan dengan materi
yang sangat baik dan menolong kami sebagai guru sekolah minggu, dan secara khusus pastinya kami berjumpa dengan Engkau melalui pembinaan ini. Terima kasih Bapak. Tolong juga kami guru-guru sekolah minggu yang akan mempersiapkan untuk pelayanan sekolah minggu kami esok. Engkau sempurnakan setiap hal yang sudah dirancang, segala hal yang telah ditemukan oleh para guru-guru sekolah minggu, sehingga esok dapat mereka sampaikan baik secara online maupun secara tatap muka dengan baik dan pastinya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kami percaya bahwa kasih setia Tuhan terus menyertai kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan membimbing kami. Amin. Amin. Terima kasih Bu Esther, terima kasih kakak-kakak hebat semua. Kita jumpa lagi hari esok ya. Terima kasih.